Alhamdulillah, bersua kembali bersama saya Jessica Hussein, di Cermat Channel yang keren beken penuh inspiratif. Semoga sobatku dalam keadaan bahagia selalu sehat walafiat, berlimpah karunia yang banyak, dan sukses selalu dalam beraktivitas penuh semangat. Di kesempatan ini, saya akan mensajikan kisah tentang anak kecil menaklukkan genderuwo yang selalu mengganggu warga kampung. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah desa kecil, di pedalaman Jawa Barat, hidup seorang anak berusia 10 tahun, bernama Hussein. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan perbukitan yang seolah memisahkannya dari dunia luar. Hussein adalah seorang anak yang rajin dan pemberani. Pagi hingga siang, ia menimba ilmu di madrasah. Sementara sore hingga malam ia mengaji di surau desa. Baginya, belajar adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Malam itu, surau desa tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa santri sudah pulang lebih awal karena mendengar desas-desus adanya gangguan makhluk halus di sekitar desa. Namun, Hussein tetap tinggal hingga pengajian selesai. Ia memutuskan untuk pulang meskipun malam telah larut. Obor kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya di jalan setapak yang gelap itu. Saat ia melewati barisan pohon besar di pinggir desa, suasana berubah menjadi mencekam. Angin dingin berhembus, dan suara burung hantu terdengar memecah keheningan. Langkah Hussein mulai melambat ketika ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk besar berwarna hitam pekat. Matanya menyala merah seperti bara api, tubuhnya dipenuhi bulu lebat, dan bau anyir menyeruak di udara. Itu adalah genderuwo, makhluk gaib yang sering dibicarakan oleh warga desa. Hussein tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tidak berteriak atau lari. Ia ingat pesan gurunya di surau. Jika kamu takut, ucapkan bismillah dan percayalah pada Allah. Dengan suara lirih namun mantap, Hussein berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Genderuwo itu terdiam, tampak terkejut melihat keberanian seorang anak kecil. Hussein, yang hanya bersenjatakan obor dan tekad, menatap makhluk itu tanpa gentar. Apa yang kau inginkan di desaku? Tanyanya dengan suara bergetar namun tegas. Genderuwo tidak menjawab, hanya menggeram pelan. Hussein merasa kekuatan aneh mengalir dalam dirinya. Ia meraih sebuah batu dari tanah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pergilah, atau aku akan mengusirmu dari sini, serunya. Makhluk itu masih diam di tempat, seperti menimbang apakah ia harus menyerang atau pergi. Namun, Hussein, yang kini merasa lebih berani, melemparkan batu itu tepat ke arah genderuwo. Batu itu mengenai tubuhnya, membuat makhluk besar itu mengeluarkan raungan keras. Tidak disangka, genderuwo itu mulai mundur. Langkahnya tergesa-gesa menuju hutan. Hussein tidak berhenti sampai di situ. Ia mengejar genderuwo itu dengan langkah cepat, mengayunkan obornya untuk menakut-nakutinya. Makhluk itu terus melarikan diri hingga mencapai perbukitan yang jauh dari desa. Di puncak bukit, genderuwo itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan desa Hussein untuk selamanya. Malam itu, Hussein pulang dengan rasa lega. Namun, berita tentang keberaniannya menyebar cepat ke seluruh desa. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai penakluk genderuwo, anak kecil yang berhasil mengusir makhluk yang selama ini menghantui mereka. Keesokan harinya,
Cerita tentang keberanian Hussein menyebar ke seluruh desa. Warga berkumpul di rumahnya, memuji keberaniannya yang luar biasa. Bahkan Pak Ustaz, guru ngaji di surau, memandang Hussein dengan kagum. "Hussein, kau anak yang luar biasa," ujar Pak Ustaz dengan senyuman bangga. "Dengan keberanianmu dan keimananmu, kau berhasil mengusir makhluk yang telah lama mengganggu desa ini. Kau telah menunjukkan bahwa kekuatan doa dan keberanian hati lebih besar dari apapun." Meski merasa bangga, Hussein tetap rendah hati. "Semua ini karena pertolongan Allah, Pak Ustaz," jawabnya sambil menunduk. Namun, tidak semua orang di desa percaya begitu saja. Beberapa warga tua tetap skeptis dan takut jika genderuwo itu akan kembali dengan dendam. Salah satunya adalah Pak Karta, seorang petani tua yang dikenal sering berprasangka buruk. "Hati-hati, Hussein. Makhluk seperti itu tidak akan menyerah begitu saja," katanya sambil memandang tajam. "Dia mungkin pergi sementara, tapi dia bisa kembali kapan saja." Mendengar itu, Hussein tetap tenang. "Kalau dia kembali, saya siap menghadapinya lagi, Pak Karta. Yang penting kita tetap berdoa dan menjaga iman." Sejak malam itu, suasana desa mulai berubah. Gangguan-gangguan aneh yang sebelumnya sering terjadi, seperti suara langkah kaki di malam hari, bayangan besar di pepohonan, atau suara tawa menyeramkan, hilang begitu saja. Warga yang sebelumnya takut keluar rumah setelah maghrib kini berani beraktivitas hingga malam. Hussein juga mulai mendapat perhatian lebih dari warga. Beberapa orang memintanya untuk menceritakan kembali kisah pertemuannya dengan genderuwo. Namun, bagi Hussein, peristiwa itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan berlebihan. Ia lebih memilih melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, bersekolah di madrasah, membantu orang tuanya di sawah, dan mengaji di surau setiap malam. Namun, suatu malam, saat Hussein sedang berjalan menuju surau, ia bertemu dengan seorang pria tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan jubah putih panjang dan membawa tongkat kayu. Wajahnya teduh, namun sorot matanya seperti menyimpan banyak rahasia. "Anak muda," panggil pria itu dengan suara lembut. "Kau yang disebut-sebut sebagai penakluk genderuwo itu, bukan?" Hussein mengangguk pelan. "Benar, Pak. Tapi saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Pria tua itu tersenyum. "Kau memiliki keberanian yang langka. Tapi ingatlah, keberanian tanpa kebijaksanaan bisa membawa bahaya. Jangan pernah meremehkan apapun, sekalipun kau merasa telah menang." Hussein terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu melangkah pergi ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan seperti bayangan. Malam itu, Hussein merasa ada sesuatu yang aneh. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di pikirannya. Apakah ada ancaman lain yang menunggu? Ataukah genderuwo itu memang akan kembali? Keesokan harinya, Hussein memutuskan untuk berbicara dengan Pak Ustaz tentang pertemuannya dengan pria misterius itu. Mendengar cerita Hussein, Pak Ustaz mengangguk pelan. "Barangkali itu adalah petunjuk, Hussein," katanya. "Kita tidak boleh merasa terlalu percaya diri, apalagi menghadapi dunia gaib. Yang penting, kau tetap menjaga dirimu dengan doa dan amal baik. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita hadapi bersama." Sejak saat itu, Hussein menjadi lebih waspada.
Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kebijaksanaan dan doa. Meski ancaman genderuwo tidak pernah kembali, Hussein tahu bahwa kehidupan di desa terpencil itu penuh dengan misteri yang tidak bisa dianggap remeh. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, malam di desa Hussein kembali sunyi. Warga telah kembali pada rutinitas mereka, merasa aman setelah hilangnya gangguan genderuwo. Namun, Hussein tidak bisa mengabaikan pertemuannya dengan pria tua misterius itu. Siapa dia? Dan apa maksud peringatannya? Hussein memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia terus menjalani harinya seperti biasa. Namun, malam itu, saat ia berjalan pulang dari surau, suasana terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik yang biasa menemani malam menghilang. Di tengah perjalanan, di bawah pohon besar yang ia lewati setiap malam, Hussein kembali merasa ada yang mengawasi. Dengan langkah perlahan, ia mendekatkan obornya ke pohon itu. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, seperti suara anak kecil, namun terasa asing dan menyeramkan. Hussein. Suara itu memanggil namanya dengan lembut, tapi aneh. Hussein terkejut, namun ia tetap berdiri tegak. Siapa di sana? Tanyanya dengan tegas. Dari balik pohon, muncul bayangan seorang anak kecil. Anak itu berusia sekitar 7 tahun, mengenakan baju lusuh, dan wajahnya pucat. Ia tersenyum pada Hussein, tapi senyumnya terasa tidak wajar. "Kau anak yang hebat," katanya. "Kau mengusir genderuwo dari desa ini. Tapi, tahukah kau telah menarik perhatian yang lain?" Hussein mengerutkan dahi. "Apa maksudmu? Siapa kau?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, dan Hussein merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Dengan keberanian yang tersisa, Hussein membaca ayat kursi. Suaranya lantang, dan obor di tangannya menyala lebih terang. Anak itu berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kau tidak akan bisa menghindar selamanya. Kau akan tahu apa artinya bermain dengan dunia yang bukan milikmu." Setelah berkata demikian, anak itu perlahan menghilang, meninggalkan suara tawa kecil yang menggema. Setelah memastikan bahwa sosok itu benar-benar hilang, Hussein segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya dan Pak Ustaz. Pak Ustaz mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak serius. "Hussein, apa yang kau alami adalah peringatan. Dunia gaib tidak akan menyerah begitu saja. Kau harus terus memperkuat imanmu, tidak hanya dengan doa, tapi juga dengan perbuatan baik. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari lagi." Malam itu, Pak Ustaz mengumpulkan warga desa untuk mengadakan doa bersama di surau. Mereka berdoa memohon perlindungan dan kedamaian bagi desa mereka. Namun, meski suasana kembali tenang, Hussein merasa bahwa ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, Hussein bertemu lagi dengan pria tua misterius itu, kali ini di tepi sawah. Pria itu memandangnya dengan tatapan serius. "Hussein, keberanianmu adalah pedang, tapi kebijaksanaanmu adalah perisai. Ingatlah, pedang tanpa perisai tidak akan melindungimu. Kau akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari genderuwo. Bersiaplah." Hussein mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Apa yang dimaksud pria itu?
Apalagi yang menanti di balik malam-malam sunyi di desanya? Hari-hari berlalu, dan Hussein semakin yakin bahwa ancaman yang lebih besar sedang mendekat. Kehidupan di desa tampak tenang di permukaan, tetapi ada perasaan gelisah yang menyelimuti malam-malamnya. Suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar hutan, dan beberapa warga melaporkan melihat bayangan besar di perbukitan. Hussein berusaha tetap tenang. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di surau, memperdalam ilmunya tentang doa dan zikir bersama Pak Ustaz. Namun, peringatan pria tua misterius itu terus terngiang di pikirannya. Suatu malam, saat desa diliputi keheningan, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Warga yang mendengar suara itu segera berkumpul di tengah desa, membawa obor dan senjata seadanya. Pak Karta, yang biasanya skeptis, terlihat paling ketakutan. Apa itu? Jangan-jangan genderuwo itu kembali, serunya dengan suara bergetar. Pak Ustaz mencoba menenangkan warga. Jangan panik, kita akan hadapi ini dengan doa dan keberanian. Hussein berdiri di barisan depan bersama Pak Ustaz. Ia membawa obor kecil, sama seperti malam ketika ia pertama kali menghadapi genderuwo. Dalam hatinya, ia berdoa memohon perlindungan dan keberanian. Tak lama, dari arah hutan, muncul sosok besar yang lebih menyeramkan daripada genderuwo sebelumnya. Makhluk itu berkulit hitam legam, dengan tanduk melengkung di kepalanya, dan mata kuning menyala. Suaranya menggelegar seperti gemuruh, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Aku adalah penguasa hutan ini, raung makhluk itu. Kalian telah mengusir bawahanku. Sekarang aku datang untuk menuntut balas. Warga desa mundur ketakutan. Beberapa di antaranya bahkan menjatuhkan obor mereka. Namun, Hussein tetap berdiri tegak. Ia menggenggam obornya erat-erat, meski tangannya gemetar. Dengan izin Allah, kami tidak takut padamu, seru Hussein dengan suara lantang. Makhluk itu tertawa. Suaranya menggema di seluruh desa. Seorang anak kecil berani menantangku? Apa yang bisa kau lakukan? Hussein menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat semua doa yang diajarkan Pak Ustaz. Dengan penuh keyakinan, ia mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya memecah malam yang mencekam. Warga yang mendengar itu mulai mengikuti, membaca doa-doa yang mereka tahu. Makhluk itu terlihat terganggu. Ia menggeram marah, tetapi setiap langkah yang ia ambil mundur. Cahaya dari obor-obor warga semakin terang, seolah menyinari kegelapan yang menyelimuti desa. Hussein melangkah maju, meski tubuhnya kecil dibandingkan dengan makhluk raksasa itu. Pergilah dari desa kami. Kau tidak punya kuasa di sini, serunya sambil mengayunkan obornya ke udara. Makhluk itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Warga bersorak lega. Mereka mengangkat Hussein di atas bahu mereka, memuji keberaniannya. Pak Ustaz menepuk pundak Hussein dengan bangga. Kau benar-benar anak yang luar biasa. Keimananmu telah menjadi pelindung bagi kita semua. Namun, di tengah kegembiraan itu, Hussein kembali teringat kata-kata pria tua misterius itu. Ia merasa bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, pria tua itu kembali menemuinya, kali ini di surau. Kau telah menunjukkan keberanianmu sekali lagi, Hussein. Tapi ingat,
Perjuangan melawan kegelapan tidak akan pernah selesai. Kau telah dipilih untuk menjaga desa ini, dan tugasmu baru saja dimulai. Hussein memandang pria itu dengan penuh tekad. Apapun yang terjadi, saya akan melindungi desa ini. Dengan doa dan keberanian, saya siap menghadapi apapun. Pria itu tersenyum tipis. Maka bersiaplah, Hussein. Karena malam-malam berikutnya akan menguji seluruh kekuatanmu. Malam-malam berikutnya berlalu dengan tenang, tetapi hati Hussein dipenuhi dengan perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Desa itu mungkin telah kembali damai, namun pesan dari pria tua misterius terus terngiang di pikirannya. Di siang hari, Hussein menjalani rutinitasnya seperti biasa. Belajar di madrasah, membantu orang tua di sawah, dan bermain dengan teman-temannya. Namun, di malam hari, ia mulai menyendiri, merenungkan kata-kata pria tua itu. Ia merasa bahwa takdirnya kini lebih besar dari sekadar seorang anak kecil di desa terpencil. Suatu malam, Hussein terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Hussein. Suara itu seperti datang dari luar rumah. Dengan hati-hati, ia mengambil obor kecil dan membuka pintu. Di depan rumahnya, pria tua misterius itu sudah berdiri, mengenakan jubah putihnya yang bersinar di bawah cahaya bulan. "Ikutlah denganku," kata pria itu. Hussein mengangguk tanpa ragu. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang telah ditunggunya. Mereka berjalan menuju perbukitan di pinggir desa, tempat Hussein terakhir kali mengusir genderuwo. Di sana, pria tua itu berhenti. "Hussein, setiap desa memiliki penjaganya, seseorang yang dipilih untuk melindungi masyarakat dari ancaman kegelapan. Kau telah menunjukkan bahwa kau memiliki keberanian dan iman yang kuat. Namun, menjadi penjaga tidak hanya tentang keberanian. Kau harus memiliki kebijaksanaan, kesabaran, dan kepercayaan pada Yang Maha Kuasa." Hussein menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Pria itu tersenyum. "Mulailah dengan melindungi desamu dari dalam. Ajari teman-temanmu tentang pentingnya doa dan persatuan. Bangun kekuatan bersama, karena musuhmu berikutnya tidak akan mudah dihadapi sendirian." Hussein mengangguk. Ia merasa bahwa tugas ini bukanlah beban, melainkan panggilan yang harus ia jalani. Pria tua itu kemudian memberikan sebuah tongkat kecil yang terbuat dari kayu. "Ini adalah simbol tanggung jawabmu. Tongkat ini tidak memiliki kekuatan gaib, tetapi ia akan menjadi pengingat bahwa kau tidak pernah sendiri. Allah selalu bersamamu." Setelah berkata demikian, pria tua itu menghilang, meninggalkan Hussein seorang diri di bukit. Hussein memandang tongkat itu dengan rasa haru. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Membangun kekuatan desa. Keesokan harinya, Hussein mulai mengajak teman-temannya untuk belajar doa dan zikir bersama di surau. Ia menceritakan pentingnya persatuan dan keimanan kepada warga desa. Pak Ustaz mendukung penuh upaya Hussein, bahkan mengundang orang-orang dari desa tetangga untuk ikut bergabung. "Ketika kita bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita," kata Hussein di depan para warga. "Kekuatan kita bukan berasal dari senjata, tapi dari doa dan keyakinan." Pelatihan rohani dan persatuan yang dibangun Hussein mulai membawa perubahan besar. Suasana desa menjadi lebih damai, dan ketakutan yang dulu menyelimuti malam-malam mereka perlahan menghilang. Namun,
Hussein tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangannya. Kehadiran musuh baru. Beberapa minggu kemudian, tanda-tanda aneh kembali muncul. Sawah-sawah di pinggir desa mulai layu meskipun musim hujan baru saja dimulai. Hewan ternak warga sering menghilang tanpa jejak. Dan pada suatu malam, seorang petani melaporkan melihat sosok besar dengan sayap hitam terbang di atas hutan. Makhluk itu berbeda dari genderuwo, kata Pak Karta dengan wajah pucat. Ia lebih besar dan lebih menyeramkan. Hussein mendengar laporan itu dengan hati yang berdegup kencang. Ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar telah datang. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia berdiri di tengah warga desa. Kita tidak boleh takut. Kita akan menghadapi ini bersama, seperti sebelumnya. Malam itu, Hussein bersama warga desa berkumpul di surau untuk doa bersama. Mereka memohon perlindungan dari Allah, menguatkan hati mereka untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, di tengah doa, suara gemuruh kembali terdengar dari arah hutan. Angin kencang menerpa desa, dan dari kejauhan, terlihat bayangan besar dengan sayap mengerikan mendekat. Warga mulai panik, tetapi Hussein berdiri tegak di depan surau. Dengan izin Allah, kita akan melindungi desa ini, katanya dengan suara penuh keyakinan. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat, siap menghadapi ancaman apapun yang datang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, suara gemuruh dari arah hutan semakin mendekat. Bayangan besar dengan sayap hitam kini terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Makhluk itu lebih mengerikan dari apa yang pernah dilihat Hussein sebelumnya. Tubuhnya besar seperti gunung kecil, dengan sayap yang membentang lebar, dan matanya menyala merah, memancarkan kebencian. Warga yang berkumpul di surau mulai ketakutan. Beberapa mencoba lari ke rumah mereka, tetapi Hussein dengan cepat menenangkan mereka. Jangan lari, tetap bersama. Jika kita bersatu, kita bisa menghadapinya. Pak Ustaz berdiri di samping Hussein. Kita mulai dengan doa. Hussein, bimbing mereka membaca ayat kursi. Dengan suara lantang, Hussein memimpin doa. Seluruh warga mengikuti, meski suara mereka gemetar. Doa itu menggema di malam yang mencekam, dan cahaya obor di tangan warga terasa lebih terang. Makhluk itu tiba di pinggir desa. Ia mengeluarkan raungan keras yang membuat tanah bergetar. Beraninya kalian melawanku. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Hussein maju selangkah, menggenggam tongkat kayu pemberian pria tua misterius. Desa ini bukan milikmu. Dengan izin Allah, kau tidak akan bisa menyentuh kami. Serunya dengan penuh keberanian. Makhluk itu tertawa keras. Anak kecil, keberanianmu mengesankan, tetapi itu tidak cukup untuk melawan kekuatanku. Dengan gerakan cepat, makhluk itu mengayunkan sayapnya, menciptakan angin kencang yang hampir memadamkan obor warga. Namun, Hussein tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tongkatnya dan membaca doa perlindungan dengan suara lantang. Cahaya kecil muncul dari tongkat itu. Semakin lama semakin terang. Warga yang melihat ini tertegun, tetapi mereka terus mengikuti doa yang dipimpin Hussein. Makhluk itu terlihat terganggu oleh cahaya tersebut. Ia melangkah mundur, tetapi dengan raungan marah, ia mencoba menyerang Hussein dengan cakarnya yang besar. Hussein menghindar dengan gesit, lalu mengarahkan tongkatnya ke arah makhluk itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
"Pergilah dari desa ini," serunya. Tiba-tiba, tongkat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Ia mencoba melarikan diri ke arah hutan, tetapi cahaya dari tongkat itu terus mengikutinya. Pak Ustaz dan warga melihat ini dengan penuh kekaguman. Mereka menyadari bahwa keimanan Hussein telah menjadi senjata yang paling kuat. Dengan doa yang terus dipanjatkan, makhluk itu akhirnya lenyap, meninggalkan udara yang kembali tenang. Kemenangan yang penuh hikmah. Setelah makhluk itu menghilang, suasana desa menjadi damai kembali. Warga bersorak gembira, memuji keberanian Hussein dan kekuatan doa mereka. Pak Ustaz memeluk Hussein dengan bangga. "Kau telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan," kata Pak Ustaz. Namun, Hussein tetap rendah hati. "Ini bukan karena saya, Pak Ustaz. Semua ini karena pertolongan Allah dan doa dari seluruh warga desa." Akhir yang baru. Sejak malam itu, Hussein dikenal sebagai penjaga desa. Tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengajarkan warga tentang kekuatan doa dan persatuan. Pria tua misterius itu tidak pernah muncul lagi. Tetapi Hussein merasa bahwa tongkat kayu yang ia tinggalkan adalah simbol dari tanggung jawab besar yang harus ia jalani. Hutan di pinggir desa yang dulu menjadi sumber ketakutan kini menjadi tenang. Namun, Hussein tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Selalu ada ancaman yang mengintai, tetapi dengan iman, doa, dan keberanian, ia yakin bahwa desa mereka akan selalu terlindungi. Hussein tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati, membawa desa itu menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh berkah. Dan meski malam-malam gelap akan terus datang, cahaya keimanan mereka akan selalu menerangi jalan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran yang penuh kebaikan dalam naungan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.